Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk jemaat semua yang ada di tempat ini, baik yang merupakan anggota dari Graceful Christian Community Church. Betul? Betul. Ya, saya harus hati-hati kalau salah. Dan juga para tamu undangan yang sudah sudi hadir di tempat ini, selamat datang. Dan secara pribadi saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Graceful Christian Community Church yang ke-9. Flashback yang baru saja kita lihat bersama-sama menggambarkan betapa kasih Tuhan selangkah demi selangkah menyertai gereja ini, persekutuan ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin ada yang merasa kok Tuhan kayaknya slow banget ya bekerja untuk gereja kita. Mungkin. Tetapi Bapak Ibu, saya pernah membaca sebuah artikel dari seorang pendeta. Dan artikel itu judulnya begini, menarik. Allah yang berjalan 3 mil per jam. Kita hidup di negara yang super maju, sangat-sangat maju. Untuk kita mencapai tujuan tempat yang kita mau tuju, rasanya kalau pelan-pelan itu kapan sampainya? Kita nggak sabar. Contoh, kalau highway, freeway kita sedang traffic, apa yang kita lakukan? Begini sih, mengeluh. Tapi artikel tadi Bapak Ibu mau mengatakan God who walks 3 miles per hour. Artinya Allah yang berjalannya tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi mungkin Allah sedang memberikan dasar, grounding yang kuat, supaya kelak gereja ini tidak hanya berdiri 20 tahun. Gereja ini tidak hanya berdiri 30 tahun, tetapi selama-lamanya dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Itu kerinduan kita. Pastor Hengki sangat berbaik hati memberikan introduksi tentang saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan mau tidak mau sekarang saya harus membuka arti nama saya. Nama saya Nindyo Sasongko. Pertama, Jawa banget, betul. Saya lahir dan besar di kota suci, Bapak Ibu. Bukan kota suci Mekah tentu saja, tetapi kota Kudus. Kota Kudus itu di Jawa Tengah, di daerah utara, dekat Semarang. Kalau Bapak Ibu dari Semarang ke kota Kudus, ke timur, kira-kira 45 menit, kalau tidak macet. Ke timur, lalu akan mendapatkan sebuah kota yang kecil, yang namanya kota Kudus. Walaupun namanya kota Kudus, tetapi semua orangnya nggak kudus-kudus amat, Bapak Ibu. Karena apa? Karena di sana banyak rokok. Gitu ya. Nah, kota Kudus juga terkenal sebagai kota kretek. Gitu kan? Jadi ya banyak orang yang merokok. Banyak perusahaan rokok yang besar di sana. Nah, saya besar di kota Kudus. Nama saya Nindyo Sasongko. Itu diambil dari bahasa Jawa kuno. Kenapa? Begini. Papa dan mama saya, bapak dan ibu saya, itu sengaja memberi nama saya M. Jadi saya itu dengar. Waktu saya belum lahir, mereka berdebat, Bapak Ibu.
anak ini akan lahir laki-laki atau perempuan. Lalu mereka sudah berbicara dan mereka putuskan untuk kasih nama. Dalam perdebatan mereka ternyata mereka setuju satu hal. Mereka nggak mau kasih nama anak mereka itu A. Karena apa? Kalau nanti sekolah di Indonesia itu kalau dipanggil duluan, gitu ya. Mereka juga nggak mau kasih nama huruf-huruf yang bontot, huruf-huruf yang terakhir. Kenapa? Karena nanti kalau dipanggil di sekolah terlalu lama, sudah kecapean. Akhirnya dipilih jalan tengahnya N. Jadi kalau saya meleset lahir sebagai perempuan, saya akan dikasih nama Niken. N juga kan? Kalau saya meleset jadi laki-laki, gitu kan? Saya akan dikasih nama Nindyo. N juga. Bapak Ibu dan Saudara. Nah, akhirnya bukan kebetulan, karena karunia Allah, saya lahir sebagai laki-laki. Dan kemudian diberi nama Nindyo Sasongko. Apa arti nama saya? Nindyo itu pertama atau perdana atau awal. Nah, Bapak Ibu, lalu Sasongko artinya bulan. Sekarang nama saya Nindyo Sasongko kalau digabung menjadi bulan pertama. apa? Bulan pertama. Bulan pertama atau awal bulan. Oke kan? Kalau begitu Bapak Ibu coba tebak. Saya lahir bulan apa kira-kira? Januari. Nah, meleset dikit. Saya lahir Februari, Bapak. Tapi walaupun Februari, ternyata saya lahirnya itu di bulan awal, gitu kan? Di awal bulan, tanggal 6 Februari. Jadi nama Nindyo Sasongko bisa diartikan awal bulan, Bapak Ibu. Alias, saya harap kalau Bapak Ibu melihat saya, ingatlah awal bulan gajian, gitu ya kan? Jadi cerah terus, gitu ya. Dan saya harap itulah yang terjadi ketika Bapak Ibu dan Saudara mengenal saya lebih lanjut. Izinkan saya memberikan kesaksian kembali bagaimana panggilan Tuhan dan bagaimana saya bisa menjadi hamba Tuhan sebagaimana saya ada sebelum kita membaca firman Tuhan. Pada waktu saya usia 17 tahun, tahun 1997, kira-kira bulan-bulan ini juga, Oktober, November, Desember, gereja saya kedatangan seorang tamu yang khusus diundang untuk melatih paduan suara. Bapak Ibu dan Saudara, waktu itu saya masih kelas 2 SMA. Saya ingin menjadi anggota paduan suara kala itu, tetapi tidak sempat. Karena itu, waktu paduan suara itu latihan, saya hanya duduk nongkrong di balkon gereja baru yang akan diresmikan pada tanggal 6 Desember 1997. Paduan suara mempersiapkan lagu dan lagunya tidak pernah saya lupakan, yaitu Handel's Messiah. Haleluya. Sebuah lagu yang berat. Dan ketika saya duduk di situ, merinding juga ketika mendengarkan Handel's Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika rehearsal, ketika gladi bersih, sang pelatih paduan suara itu mendekati saya. Waktu itu saya nongkrong, lihat paduan suara latihan, lihat acara itu dipersiapkan Bapak Ibu. Saya nongkrong di pintu utama karena masih remaja. Lalu sang pelatih paduan suara itu mendekati saya dan bertanya, "Kamu kalau sudah lulus SMA mau kemana?"
termasuk pertama kali bertanya, saya mau kemana setelah SMA. Bahkan pendeta saya belum pernah bertanya itu. Dan saya menjawab, saya kemungkinan akan masuk ke seminari sekolah teologi. Oh, bagus. Sang pelatih paduan suara itu tersenyum. Mau ke seminari mana? Pertanyaan beliau yang kedua. Lalu saya katakan, saya tertarik waktu itu mau ke salah satu seminari di Jawa Barat. Oh, bagus juga. Tapi kamu tidak pertimbangkan untuk ke Jawa Timur, ke Kota Malang, ke Saat? Saya pikir, belum terpikirkan itu, Bapak. Saya menjawab seperti itu. Dan singkat cerita, akhirnya tahun 98 saya lulus dari SMA. Dan kemudian saya melamar ke sebuah seminari. Dan saya akhirnya masuk ke Malang. Seminari Alkitab Asia Tenggara pada tahun 1998. Ya kemudian saya ketahui bahwa seminari itu juga mendidik, melatih sang pelatih paduan suara. Setelah itu berjalan waktu, saya tidak berjumpa lagi dengan sang pelatih paduan suara hingga tahun 2002. Saya masih berada di seminari dan sang pelatih paduan suara itu datang di seminari kami karena ada acara besar jubileum saat ulang tahun ke-50. Saya tidak berjumpa lagi setelah itu, Bapak Ibu, sampai Desember 2013 tahun lalu. Siapa orang itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Pastor Hengki Suryantio. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kalau saya bisa menjadi hamba Tuhan, satu, saya tidak menyesali itu sebagai panggilan Tuhan sampai detik ini, sampai saat ini. Ketika Tuhan mengutus saya untuk masuk ke seminari, Tuhan mendidik saya dan memberikan kesempatan bagi saya untuk menjadi misionaris sampai ke tadi yang disampaikan ke Ethiopia. Tetapi juga saya harus mengatakan ada saksi-saksi iman yang Tuhan utus bagi saya untuk bertanya, untuk mengkonfirmasi, untuk mendidik dan turut melatih saya. Dan saya harus katakan di sini, Bapak Ibu Saudara, anggota Graceful Community Christian Community Church, saya termasuk anak didik dari Pastor Hengki Suryantio. Dan beliau adalah salah satu orang yang mengkonfirm panggilan saya. Dan untuk itu saya mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kenapa saya ada di tempat ini? Dan bagaimana perasaan saya di tempat ini? Saya harus katakan, this is also my family. You are my family, Bapak Ibu Saudara. And I feel at home here. Saya merasa inilah rumah saya juga, karena saya mendapatkan keluarga di sini. Saya memiliki ayah di sini. Ayah saya sudah dipanggil oleh Tuhan 2012, dan ibu saya sekarang menjanda di Indonesia, di Kota Kudus, dan saya adalah anak tunggal, Bapak Ibu. Tetapi dimanapun saya berada, saya memiliki keluarga. Dan demikian pun saya percaya, dimanapun ibu saya berada, di Kota Kudus, ibu saya juga memiliki keluarga di sana. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang mengikatkan kami. Engkaulah yang mendidik kami. Engkaulah yang menjadikan kami satu tubuh Kristus, kerajaan Allah. Tetapi kami juga mengucap syukur bahwa kerajaan itu dipimpin oleh seorang Bapa
Dan hal ini menjadi kesaksian bagi kami, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami memiliki bukan hanya sahabat, tetapi saudara. Bukan hanya orang yang lebih tua, tetapi ayah dan ibu. Oh Tuhan, mari berbicaralah kepada kami, pribadi lepas pribadi sore ini, ketika kami merenungkan cinta kasih-Mu, ketika kami bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan, ubahlah hati kami ketika hati kami masih keras. Hancurkan keakuan kami jikalau masih ada sisa-sisa keangkuhan, kesombongan yang kami masih miliki. Tuhan, jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk berkuasa atas hidup kami, tetapi bertahtalah dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kini dan sampai Engkau memanggil kami kembali. Terima kasih Bapa Surgawi, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan merenungkan satu tema, The Song of Love. Gospel adalah the song of love, dan saya akan memberikan subtitle, The Unexpected Message of the Gospel. Berita yang tidak terduga dari Injil. Kalau kita bersama-sama belajar di tempat ini tentang mengenai kasih Allah, kita merenungkan kasih Tuhan. Sadarkah kita bahwa kasih Tuhan kadang-kadang mengejutkan kita? Maka mari saya akan undang supaya kita sekali lagi dikejutkan oleh kesaksian dari seorang yang menjadi hamba Tuhan yang besar kala itu, yaitu Rasul Petrus. Kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 23. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 23. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Petrus dan Cornelius. Saya yakin sebagian kita tahu bahwa di sini kisah Cornelius diinjili oleh hamba Tuhan, oleh ketua sinode, oleh gembala jemaat yang besar, pemimpin dari para rasul, Petrus. Tapi ada hal yang mengejutkan saya secara pribadi, dan saya akan share kepada Bapak Ibu dan Saudara sore hari ini. Demikian firman Tuhan. Kita membaca ayat 1 sampai 23. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu, dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang di Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka,
dan turunlah suatu benda yang berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan turun. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil orang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apa maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ." Kita lanjutkan Bapak Ibu sedikit lagi. Mari kita melihat ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedang mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang menjadi pelaku firman dan yang merenungkan firman ini siang dan malam. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemarin saya berangkat dari tempat tinggal saya sekarang ini, yaitu kota Seattle. Seattle adalah kota di daerah Pacific Northwest. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya beberapa waktu yang lalu baru sadar orang-orang di Pacific Northwest itu punya kebiasaan. Kebiasaannya kalau mereka beli makanan, mereka itu kalau masuk ke mall atau supermarket begitu ya, mesti akan lihat sesuatu. Saya kadang-kadang heran, apa sih yang mereka lihat? Ternyata Bapak Ibu, ada beberapa set pertanyaan. Is it local? Is it organic? How far?
misalnya ya, makan chicken, gitu ya Bapak Ibu ya. Berapa lama chicken yang disediakan ini didapatkan? Berapa jauhkah jarak peternakan chicken ini dari restoran ini? Ada sebuah parodi di YouTube Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau lihat, judulnya Is the Chicken Local? Dari Portlandia, meskipun itu dibuatnya di daerah Portland, Oregon, tapi mirip-mirip lah. Orang Seattle ya gitu ya kan Bapak Ibu. Makin asli, makin kelihatan. Maksud saya apa mengatakan ini? Buat orang-orang di Pacific Northwest, mereka bangga sekali kalau mereka bisa mengangkat lokal, peternak-peternak lokal. Mereka senang sekali kalau bisa hidup dengan cara yang baik, organik, makan makanan yang sehat. Bukan salah Bapak Ibu, tetapi akan jadi keliru, akan jadi kelewatan jikalau kebiasaan yang baik membuat tembok antara aku dan engkau, membuat tembok antara saya dan kamu, membuat tembok antara kami dan kelompok mereka. Kami lebih baik daripada mereka. Kami lebih superior daripada mereka. Nah, sikap ini yang harus kita waspadai. Seorang pendeta dari Jepang menulis begini, Bapak Ibu. Ketika kita melabeli seseorang, saya lebih baik dan kamu tidak baik, kita memandang dia sebagai sebuah objek secara negatif dan secara sombong. Dan tidak ada seorang pun yang suka untuk dipandang demikian. Hal ini sama sekali tidak menyembuhkan dan justru akan menguak luka-luka perpecahan. Gaya hidup yang seperti ini bertentangan dengan kasih Kristen yang memeluk, yang diajarkan oleh kitab suci. Demikian pendeta ini menulis. Di dalam ayat-ayat yang baru saja kita lihat, the song of love justru menjadi hal yang mengejutkan bagi seorang Kristen, dan bukan hanya orang Kristen yang biasa, tetapi orang Kristen sekelas Rasul Petrus. Saudara sekalian, hari ini kita mau belajar bagaimana untuk tidak melabeli orang, dan bagaimana kita dikejutkan sekali lagi oleh kuasa Injil, kuasa Kristus. Dimulai dari mana? Bukan dari orang lain. Dimulai dari persekutuan Kristiani. Dimulai dari Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari saya sebagai pemimpin umat. Mari kita akan menggali ayat-ayat ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita membaca tentang Petrus, kita membaca tentang Cornelius. Siapa mereka? Ada paralelisme antara Petrus dan Cornelius. Pertama, dua-duanya adalah pemimpin. Cornelius adalah seorang centurion, kepala pemimpin dari 100 pasukan. Saya tidak akan lebih dalam di sini, Bapak Ibu bisa mencari sendiri keterangannya. Lalu ia adalah seorang simpatisan Yahudi. Dia terkenal baik di mata orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi saya bayangkan seorang Cornelius itu sangat kepingin hidup sebagai seorang Yahudi, tertarik untuk menjadi seorang Yahudi, tetapi karena jobnya, karena posisinya sebagai seorang kepala, dia tidak mudah untuk melangkahkan kakinya menjadi seorang Yahudi. Jadi si Cornelius ini bukan seorang proselyt, tidak disunat, tapi dia sungguh-sungguh mengikuti
petunjuk hukum Yahudi, bersedekah, berpuasa, rajin berdoa, dan sebagainya. Ia tinggal di daerah Kaisarea Maritima. Itu daerah dekat Mediterranean Sea, Laut Tengah, Bapak Ibu. Kota pelabuhan yang ramai dan salah satu pusat dari pasukan Roma di sana. Kota benteng, kalau saya mau istilahkan. Siapa Petrus sekarang? Petrus adalah ketua sinode, pemimpin para rasul, gembala jemaat. Ia tinggal di Yerusalem dan ia sangat mengasihi Tuhan. Tadi kita membaca, dia ingin menjaga kehidupannya murni seturut dengan Taurat Tuhan. Yang kedua, baik Cornelius dan Petrus mendapat penglihatan, mendapatkan vision. Dan yang ketiga, mereka saling bertemu dan saling mengkonfirmasi penglihatan mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sekarang kita sejenak mundur. Kita mundur melihat latar belakang dari ayat ini. Pasal 8. Gereja mulai keluar dari Yerusalem. Kalau kita melihat secara khusus, pasal 8 ayat 1, di Yerusalem mulai ada penganiayaan. Orang-orang Kristen terserang. Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang-kadang ada baiknya loh penganiayaan. Karena kalau enggak, orang Kristen itu malas. Semuanya nyaman. Iya enggak? Sama kondisinya di Indonesia, Bapak Ibu. Kalau nggak ada penganiayaan, orang-orang Kristen itu suam-suam kuku. Tapi coba kalau ada gereja dibakar, kalau ada gereja ditutup, wah, itu orang Kristen sekota itu pasti kumpul, ngadain doa bersama-sama. Ya, hati-hati. Kita hidup di negara yang super maju, apalagi di Silicon Valley, yang mungkin semua sudah tertata, nyaman, aman, Bapak Ibu. Mau apa lagi, semua sudah enak kok. Tapi disitulah justru kita harus waspada. Kekristenan bisa merosot kualitasnya. Di sini kita melihat ada sebuah masalah. Gereja di Yerusalem mulai dianiaya dan banyak orang meninggalkan Yerusalem. Ada yang terserak ke Yudea, ada yang terserak ke Samaria. Lalu pertanyaannya, yang dilakukan para rasul apa? Saudara, para rasul mengambil risiko untuk tetap berada di tempat yang tidak nyaman di Yerusalem. Masih belum selesai. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus? Saudara sekalian, meskipun Petrus sebagai ketua sinode waktu itu, tapi ternyata perhatikan, Petrus tidak tinggal diam. Melihat anggota-anggotanya sudah mulai terserak, apa yang dikerjakan? Dia melakukan visitasi, berkunjung, Bapak Ibu. Dia berkunjung ke Lida, dia berkunjung ke Yope. Kalau saya mau istilahkan sekarang ini, untuk konteks di area, Bapak Ibu, kalau terjadi penganiayaan misalnya, saya tidak berdoa. Yang dikunjungi oleh Petrus itu bukan jemaat yang ada di Menlo Park, bukan orang-orang yang ada di Palo Alto, tapi justru yang sampai ke slum area, ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kesanalah Petrus pergi. Petrus adalah seorang pemimpin yang belusukan sampai ke tempat-tempat yang tidak terkenal. Saudara sekalian, Petrus adalah seorang tipe pemimpin yang tidak takut bahaya,
Ia berani meresikokan dirinya demi jemaat. Dan semua untuk kepentingan jemaat Tuhan yang saat itu tercerai-berai. Petrus selalu ingat, saya yakin, nasihat firman Tuhan dari Tuhan Yesus sendiri sebelum Yesus diserahkan. Simon, aku berdoa untuk engkau, di Lukas pasal 22, Bapak Ibu. Aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dan Petrus melakukan itu di Kisah Para Rasul pasal 8. Tapi sehebat-hebatnya Petrus, dia bukan pemimpin yang ideal juga. 2 hari lagi kita berdoa, presiden yang baru dari Indonesia akan dilantik. Time Magazine sudah memberikan sebuah judul yang mencengangkan, A New Hope. Itu benar ya, Time Magazine ya. Saya salah membaca waktu lihat itu, Bapak Ibu. Saya membacanya pertama kali saya lihat sekilas gitu ya, saya kira A New Pope dengan gambarnya. Iya, saya pikir ada Pope baru, tapi gambarnya Jokowi. Gambarnya Jokowi dari Pope. A New Hope. Dan di sini kita melihat Petrus bukan pemimpin ideal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini, Petrus ternyata masih punya ganjalan dalam hatinya. Petrus masih menyimpan sesuatu di dalam hatinya, dan dia mau dibereskan oleh Tuhan. Tuhan mau sebelum Petrus melayani Kornelius, dia sendiri yang harus dibereskan, diaduk-aduk, dia sendiri yang harus dibongkar oleh Tuhan sebelum dia menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. This is the unexpected message of the gospel. Saudara, hal ini tidak mudah. Tidak mudah juga bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Karena ini juga bicara tentang saya. Kalau saya berdoa, kalau saya berkhotbah, kalau saya menyampaikan firman, apakah saya tulus di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan masih ada ganjalan yang belum beres? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini ketika Petrus berdoa, dia mendapatkan penglihatan, dan penglihatannya tidak seturun seperti yang ia inginkan. Kain turun dari surga, lalu kemudian dilihatnya binatang-binatang. Bapak Ibu Saudara, suara dari surga kemudian bicara, Petrus, sembelihlah dan makan. Wait, Lord, no way. Saya tidak akan pernah makan RW. Saya tidak akan pernah makan saksang. Tuhan, masa saya makan paniki? Tahu ya Bapak Ibu paniki? Kelelawar. RW tahu? Nggak tahu juga. Saya nggak mau translate di sini, nanti bisa ofensif. Masa saya harus makan biawak? Tuhan, itu bukan makanan saya. Dan Petrus diajar oleh Tuhan. Petrus, apa yang dinyatakan oleh Allah sebagai halal, jangan kamu nyatakan sebagai haram. Itu yang dilihat oleh Petrus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, Petrus sekalipun seorang person of high rank, sebagai seorang yang punya posisi tinggi, dia seorang gembala, seorang ketua sinode, dia mau mencoba memahami Allah dengan kerangka yang sangat terbatas. No.
ini mustahil. Allah mau dimasukkan oleh Petrus ke dalam konsepnya. No, tidak mungkin bisa. Allah tidak bisa dipenjara oleh konsep-konsep pikir Petrus. Tapi tunggu dulu. Loh, bukankah Tuhan bicara tuh di Imamat pasal 11 Bapak Ibu, di Ulangan pasal 14 tentang makanan yang haram dan makanan yang halal. Ini kan firman Tuhan sendiri. Apakah Allah berkontradiksi dengan dirinya, dengan firman-Nya yang sebelumnya? Enggak. Allah tidak berkontradiksi. Tapi ini yang menjadi catatan. Yang menjadi masalah buat Petrus kala itu adalah dia sebagai orang Yahudi membangun tembok dengan orang-orang yang non-Yahudi. Padahal hukum kekudusan Allah meminta. Mari kita akan membaca bersama-sama. Sedikit PA ya Bapak Ibu ya. Kita membaca Imamat pasal 19. Imamat pasal 19. Imamat 19 ayat 34. Orang asing, catat, berarti bukan orang Yahudi, bukan orang yang sama sesuku, seetnis, yang kamu kenal, yang dekat dengan kamu, anggota keluargamu. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli di antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, ini yang Allah mau sampaikan. Hai Petrus, perhatikan, kalau doktrinmu, kalau kerangka pikirmu, kalau yang engkau percayai justru memisahkan engkau dari saudara-saudaramu, kalau memisahkan engkau dari orang-orang yang ada di sekitarmu, pilihlah belas kasihan. Saudara sekalian, Pendeta Martin Luther King Jr. pernah berkhotbah dan dia mengutip salah satu ayat yang dia sukai adalah dari Amos yang berbunyi, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apa itu keadilan? Keadilan bagi orang-orang yang miskin, yang berbeda dengan kita, yang paling lemah, yang paling ringkih, yang paling tidak punya suara, yang tersisih, yang vulnerable, yang bukan anggota keluarga kita. Kebenaran, kata kebenaran yang dipakai di situ adalah righteousness, artinya memeluk orang yang berbeda, bergaul dengan orang yang tidak sama dengan kita, mengasihi orang yang tidak punya suara, dan berani menyebut orang-orang yang bukan saudara sebagai saudara kandung sendiri. Petrus nggak mudah loh Bapak Ibu untuk membalik cara berpikirnya. Kenapa begitu? Karena Allah memberikan 3 kali penglihatan, bukan sekali, 3 kali. Berarti Petrus diajar sungguh-sungguh oleh Tuhan. Ubah cara pikirmu Petrus. Ubah apa yang engkau selama ini percayai. Ubah juga doktrin-doktrinmu. Saya berkata begini bukan berarti saya anti doktrin. Doktrin itu penting.
Tapi manakala doktrin memisahkan kita dari saudara kita, doktrin membuat kita jauh, doktrin membuat kita terhambat untuk memberitakan Injil bagi mereka yang berbeda, kita harus mengubah diri dan melihat kembali doktrin-doktrin kita. Waktu dua orang ini berjumpa, Cornelius dan Petrus, apa yang Petrus katakan? Saya mau bahasakan secara sederhana begini. Hai Cornelius, secara Yahudi, secara lahiriah nih ya, secara lahiriah, aku sebagai orang Yahudi gak boleh bergaul sama engkau. Itu yang aku percayai. Aku ini tergolong orang Yahudi, aku ini tergolong orang yang memiliki Allah yang kudus, sedangkan engkau ini impure, engkau ini unclean. Aku gak boleh bergaul sama engkau, Cornelius. Tapi sekarang Allah menyadarkan saya harus bertobat. Bapak Ibu Saudara perhatikan, secara sepintas Petrus mau mengatakan, Cornelius, kalau ada halangan di antara engkau dan aku, problemnya bukan engkau, problemnya aku. Oh, betapa indahnya kalau tiap-tiap orang Kristen berani seperti Petrus. Jujur di hadapan diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh menghormat Allah? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi orang lain? Apakah kita mengasihi sesama kita, bahkan yang jauh dari kita? Jangan-jangan problemnya itu dari diri kita sendiri. Saudara sekalian, Petrus bertobat di sini. Ketua Sinode, gembala jemaat, pemimpin dari para rasul. Tapi dia berani bicara kepada Cornelius. Cornelius, I am the problem. Dan dia bertobat. Di sini sebagai orang-orang Kristen yang merayakan 9 tahun gereja kita dengan ucapan syukur, saya undang transformasi itu dimulai dari kita. Transformasi itu dimulai dari para pemimpin. Transformasi itu dimulai dari keluarga, dimulai dari ayah, dari ibu. Transformasi dimulai dari gereja, dimulai dari saya sebagai pemimpin umat. Presiden pertama Indonesia pernah diwawancarai oleh seorang penulis berita dari Amerika Serikat. Bapak Ibu Saudara, saya kutip. Ketika Presiden Soekarno sudah menjadi presiden orang pertama di Indonesia, dia mengenal apa yang sebenarnya menjadi kerinduan buat hidupnya. Dia mengatakan begini, seringkali, ini kutipan saya, seringkali aku duduk di beranda Istana Merdeka, seorang diri. Beranda itu tidak begitu bagus. Satu-satunya perabotan adalah kursi rotan tanpa kain pelapis yang tidak dicat dan meja bertaplak kain batik bikinan negeriku. Satu-satunya hak khusus yang diberikan padaku karena jabatanku yang tinggi adalah sebuah kursi dengan bantal di atasnya. Itulah yang disebut dengan kursi presiden. Dan aku duduk di sana dan menatap dan memandang keluar ke taman indah yang menyegarkan, yang tanamannya kuatur dengan tanganku sendiri. Dan aku merasa sangat kesepian. Pemimpin negara loh Bapak Ibu, tapi merasa kesepian. Selanjutnya, dia mengatakan begini, aku ingin berbaur dengan rakyat. Itulah yang menjadi sifatku. Tetapi sekarang
Aku tidak dapat berbuat demikian. Seringkali aku merasa tercekik. Napasku mau berhenti apabila aku tidak bisa keluar, pergi, dan bersatu dengan rakyat jelata yang melahirkanku. Presiden Soekarno tidak melupakan rakyatnya. Saudara sekalian, dunia saat ini bersaksi ada satu presiden yang super miskin, presiden Uruguay, namanya Jose Mujica. Kalau dia pergi ke kantornya, dia pakai motor yang lama. Presiden Bapak Ibu, tapi motornya jelek yang luar biasa. Tapi Indonesia pernah punya presiden yang miskin, Soekarno namanya. Mau tahu lagi apa yang dia lakukan? Dia berkata begini, di sebuah negara ketika kunjungan ke negara, duta besar kami terpaksa membeli piyama untukku. Satu-satunya piyama presiden sudah sobek. Presiden nggak punya duit untuk beli piyama. Ironis. Negara menyediakan tempat tinggal